Namaku Kinanti. Setiap sore, setelah Mas Raka pulang kerja, aku selalu menyambutnya di depan pintu. Hari ini pun tak berbeda. Aroma masakan rumahan menguar dari dapur, menemani suara tawa renyah anak kami, Bintang. Kami hidup sederhana, namun kebahagiaan melimpah ruah. Mas Raka adalah segalanya bagiku. Ia bekerja keras di sebuah perusahaan besar. Sementara aku mengurus rumah dan Bintan dengan penuh cinta. Kadang aku merasa hidupku terlalu sempurna, seperti dongeng yang takkan pernah berakhir. Aku tahu, teman-teman Mas Raka sering datang ke rumah kami. Mereka adalah orang-orang sukses, bergeliman harta. Aku hanya menyambut mereka dengan senyum hangat, menyiapkan minuman dan makanan kesukaan Mas Raka. Aku tak pernah merasa minder, karena aku tahu posisiku. Aku adalah istri dan ibu yang bahagia. Sore itu, Mas Raka pulang lebih awal. Senyumnya lebar. Sayang, ada tamu penting, teman-teman kantor. Mereka mau bertemu langsung sama kamu. Jantungku berdebar sedikit. Biasanya mereka datang bersama Mas Raka, bukan dijemput begini. Aku segera merapikan diri, mengenakan daster kesayanganku yang sedikit lusuh, tapi bersih. Biar aku saja yang buatkan minum, Mas, kataku sambil beranjak ke dapur. Suara tawa pria asing terdengar dari ruang tamu. Ketika aku keluar membawa nampan berisi teh hangat dan camilan, aku melihat 3 pria paruh baya duduk di sofa. Mereka menatapku dingin. Salah satunya, pria berkemeja biru, bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari ponselnya. Aku meletakkan nampan perlahan di meja. Suasana mendadak hening. "Ini istri saya," kata Mas Raka, memperkenalkan dengan bangga. Pria berkemeja biru itu baru mengangkat wajahnya, meliripku sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. Rasanya seperti ditusuk duri halus. Pria berkemeja biru itu, yang belakangan aku tahu bernama Pak Hartono, terus saja mengabaikanku. Ia bahkan menyuruhku mengambilkan minum lagi tanpa menatapku, hanya menunjuk ke arah gelasnya yang kosong. "Tolong tehnya ditambah lagi, Mbak," katanya santai, seolah aku ini pelayan di rumah sendiri. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Mas Raka terlihat tidak nyaman, namun ia tak berkata apa-apa. Teman-teman Mas Raka yang lain ikut tertawa kecil, seolah kelakuan Pak Hartono adalah hal lumrah. Aku merasa sangat kecil. Pandangan mereka merendahkan, seolah aku ini tak lebih dari sekedar staf rumah tangga. Aku berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Aku melangkah kembali ke dapur, tanganku bergetar saat mengisi ulang gelas. Suara tawanya terdengar semakin keras, membuat dadaku semakin sesak. Ini bukan pertama kalinya aku merasa seperti ini saat tamu datang. Tapi kali ini terasa berbeda. Malam itu, setelah para tamu pulang, aku tak bisa menahan tangis. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku. Mas Raka mencoba menenangkanku. "Maafkan mereka, Kinan. Mereka memang begitu, terbiasa dilayani." Tapi kata-katanya justru membuatku semakin perih. Terbiasa dilayani, apakah aku terlihat seperti pelayan di mata mereka? Aku mencoba tersenyum, meyakinkan Mas Raka bahwa aku baik-baik saja. Tapi di dalam hati, luka itu terus menanah. Aku mulai ragu pada diriku sendiri. Apakah penampilanku yang sederhana ini membuatku pantas diremehkan? Setiap kali aku melihat Mas Raka bekerja keras, aku merasa bangga. Tapi sore tadi, kebanggaan itu tertukar dengan rasa malu yang mendalam. Aku tak pernah meminta apa-apa dari Mas Raka selain cinta dan kesetiaannya. Tapi apakah itu saja tidak cukup bagi pandangan mereka? Beberapa hari berlalu, namun perkataan Pak Hartono terus terngiang di telingaku. "Tolong tehnya ditambah lagi, Mbak." Kata-kata itu seperti pisau kecil yang mengiris hatiku berulang kali. Aku mulai menarik diri. Aku lebih banyak diam saat tamu datang. Aku hanya akan masuk untuk menyajikan makanan, lalu kembali ke kamar atau mengurung diri di dapur. Teman-teman Mas Raka sepertinya tidak menyadarinya. Atau mungkin mereka memang tidak peduli. Mas Raka terlihat khawatir. Ia sering bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya mengangguk, tersenyum paksa, dan mengalihkan pembicaraan. Aku takut jika aku menceritakannya lagi, Mas Raka akan semakin terbebani. Ia sudah cukup bekerja keras. Aku tidak ingin menjadi beban tambahan.
Aku hanya ingin kembali menjadi Kinanti yang dulu, yang percaya diri dan bahagia, tanpa memikirkan pandangan orang lain. Suatu hari, Mas Raka pulang dengan wajah tegang. Kinan, ada masalah di kantor. Ada proyek besar yang harus kita menangkan. Dan Pak Hartono bilang, dia ingin bertemu langsung dengan istri pengusaha sukses yang katanya punya jaringan bisnis luas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jaringan bisnis luas. Aku hanyalah ibu rumah tangga biasa. Mas Raka melanjutkan. Dia penasaran denganmu. Dia ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa membantuku. Kalau kamu bisa meyakinkan klien penting kita bisa dapatkan proyek ini. Aku menatap Mas Raka tak percaya. Ia tahu aku dulu memiliki perusahaan fashion sendiri sebelum menikah. Sebelum aku memilih fokus pada keluarga. Tapi itu sudah lama sekali. Aku tidak yakin aku masih punya naluri bisnis itu. Tapi melihat tatapan memohon Mas Raka, ada secercah tekad yang muncul di hatiku. Aku tidak usah membiarkan mereka merendahkanku lagi. Sore itu, aku datang ke sebuah restoran mewah bersama Mas Raka. Aku mengenakan gaun terbaikku, riasan tipis, dan perhiasan yang selama ini tersimpan rapi. Aku bukan lagi Kinanti yang biasa menyajikan teh. Kali ini, aku adalah Kinanti, pemilik bisnis fashion yang pernah sukses. Pak Hartono dan rekan-rekannya sudah menunggu. Matanya membelalak saat melihatku. Ia tidak mengenali wanita di hadapannya. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum simpel seorang ibu rumah tangga, tapi senyum penuh percaya diri seorang pebisnis. Percakapan dimulai. Aku tidak hanya mendengarkan, tapi aku ikut berbicara. Aku mengajukan pertanyaan, memberikan pandangan bisnis yang tajam, dan menunjukkan bahwa aku memahami betul seluk-beluk industri ini. Aku melihat perubahan ekspresi di wajah mereka. Pak Hartono mulai menatapku dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi pandangan merendahkan, tapi pandangan penuh kekaguman. Saat presentasi berjalan lancar, tiba-tiba Pak Hartono angkat bicara. Maaf, Ibu Kinanti, saya terus terang terkejut. Saya pikir Anda hanyalah seorang ibu rumah tangga yang membantu suami. Tapi ternyata Anda adalah pebisnis ulung yang dulu pernah mendirikan Kinan Kreasi yang sangat terkenal itu. Suasana kembali hening, tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena takjub. Teman-teman Mas Raka yang lain saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Pak Hartono melanjutkan dengan nada yang berbeda. Saya sungguh minta maaf atas perlakuan saya waktu itu di rumah Anda. Saya sama sekali tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya sungguh malu. Ia menunduk. Kata malu itu terasa seperti balsam yang menyembuhkan luka lamaku. Aku hanya tersenyum. Aku tidak membalasnya dengan kata-kata pedas. Aku hanya mengangguk, lalu kembali fokus pada presentasiku. Kemenangan proyek ini terasa lebih manis dari sekedar kesepakatan bisnis. Setelah pertemuan itu, sikap teman-teman kantor Mas Raka berubah total. Mereka tidak lagi memandangku sebelah mata. Pak Hartono bahkan sering menelepon, bukan untuk meminta dibuatkan teh, tapi untuk meminta saran bisnis. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Mas Raka sangat bangga padaku. Ia memelukku erat. Aku tahu kamu punya segalanya, Kinan. Maafkan aku yang terlalu membiarkanmu terpuruk. Aku membalas pelukannya, air mata haru mengalir. Aku tidak dendam. Aku hanya ingin dihargai. Ternyata mereka yang selama ini meremehkanku, kini justru yang bersimpuh meminta maaf. Sungguh ironi kehidupan yang tak terduga. Ternyata kesederhanaanku bukan berarti aku tidak berdaya. Dan ternyata penampilanku yang sederhana justru menjadi senjata terkuatku untuk membuktikan siapa diriku sebenarnya. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagiku dan bagi mereka. Kini, setiap kali tamu datang, aku tetap menyambut mereka dengan senyum hangat, namun dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh percaya diri. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, karena aku tahu siapa aku. Aku adalah Kinanti, istri yang dicintai Mas Raka.
ibu yang menyayangi Bintang, dan seorang wanita yang memiliki kekuatan dan kebanggaan tersendiri. Aku tidak lagi membiarkan pandangan orang lain mendefinisikan nilaiku. Aku hidup dengan caraku sendiri, bahagia dan bermartabat. Dan aku tahu, di balik kesederhanaan selalu ada kekuatan yang tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk bersinar.